Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jahwa Kila Nurhania dan teman saya Rizky Andika dan Rudiansyah. Di sini saya akan membacakan pengertian Perang Jawa. Perang Jawa atau yang juga dikenal sebagai Perang Diponegoro adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini merupakan perlawanan sengit yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pasukan kolonial Belanda. Latar belakang di sini ada dua, ada sebab khusus, ada sebab umum. Sebab khusus, pemicu langsung pecahnya perang adalah tindakan provokatif Belanda yang memasang patok-patok untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegairejo tanpa izin dan tanpa menghormati nilai-nilai adat. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan besar. Sebab umum. 1. Politik. Campur tangan Belanda yang melemahkan kekuasaan keraton. 2. Ekonomi. Pajak tinggi dan kerja paksa yang mencekik rakyat. 3. Sosial atau budaya. Kekecewaan bangsawan atau ulama karena penghapusan hak sewa tanah dan masuknya budaya barat yang merusak adat. Jalannya peristiwa 1825 sampai 1826 awal perang. Belanda menyerbu Tegarejo di Ponorogo, lari ke Goa Selarong dan memimpin perlawanan dengan dukungan luas. 1827 sampai 1829 Belanda berbalik unggul. Belanda menerapkan taktik benteng Stelsel, berhasil mengepung dan menangkap pemimpin-pemimpin utama seperti Kiai Mojo dan Sentot. 1830, akhir perang. Belanda menangkap Pangeran Diponegoro melalui tipu muslihat saat perundingan di Magelang. Dampak Perang Jawa di sini dibagi menjadi dua, ada negatif dan positif. Negatif bagi Jawa, kerugian 200.000 jiwa tewas. Rakyat makin sengsara akibat diberlakukannya tanam paksa atau kultur sel-sel. Negatif bagi Belanda, hampir bangkrut, rugi 20 juta gulden, kehilangan sekitar 15.000 tentara. Positif bagi Jawa, lahirnya simbol perjuangan abadi. Kesultanan atau kerajaan hilang kedaulatan total dan wilayahnya dipersempit. Positif bagi Belanda, mencapai penguasaan mutlak atas seluruh Jawa, memulai era eksploitasi yang lebih kejam. Tokoh Perang Jawa. Pihak pejuang Jawa. 1. Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin utama. 2. Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual. 3. Sentot Prawidodjirjo sebagai panglima perang muda. 4. Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat. Dan ada juga dari pihak Belanda atau kolonial. 1. Letnan Jenderal HM sebagai panglima utama pencipta benteng sel-sel. 2. Johannes van den Bos sebagai gubernur jenderal tanam paksa. 3. Patih Danurejo sebagai patir keraton pro Belanda. 4. Hendrik Simissaert sebagai residen Yogyakarta pemicu perang. Di halaman selanjutnya ada foto tokoh yang mengikuti Perang Jawa. Pengaruh Perang Jawa dibagi menjadi dua, ada non-fisik dan fisik. Non-fisik atau ideologis, perang ini melahirkan simbol nasionalisme abadi Pangeran Diponegoro yang menginspirasi kemerdekaan. Negatif langsung, mendorong Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel yang menyengsarakan rakyat selama puluhan tahun. Adapun fisik atau warisan, menyisakan situs benteng kolonial, misalnya di Yogyakarta, dan pusaka negara seperti keris Kiai Nogo Siluman, sebagai bukti sejarah. Kultural, kisah Diponegoro diakui UNESCO sebagai memori kolektif dunia atau Memory of the World. Manfaat Perang Jawa. 1. Semangat nasionalisme, mewariskan semangat juang abadi atau etos kepahlawanan, melawan ketidakadilan menjadi pondasi bagi kemerdekaan Indonesia. 2. Kepemimpinan berintegritas, mencontohkan integritas Pangeran Diponegoro yang berpihak pada rakyat bukan kekuasaan. 3. Nilai persatuan, mengajarkan pentingnya persatuan lintas suku atau golongan, misalnya ulama, bangsawan, rakyat, untuk menghadapi tantangan besar. 4. Kedaulatan bangsa, menjadi pengingat pahit tentang pentingnya menjadi kedaulatan agar bangsa tidak jatuh dalam eksploitasi seperti tanam paksa.